kasih Allah Roh Kudus, jumpa lagi bersama kami Suster Junior SSPS Kalimantan dalam renungan Hari Minggu Biasa ke-12. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan suci hari ini berbicara tentang kepercayaan iman, di mana ketika badai yang sangat kuat datang dan ombak masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. "Guru, apakah Engkau tidak peduli jika kita tenggelam?" Yesus pun bangun menegur angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin pun berhenti dan danau menjadi sangat tenang. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kalian begitu takut? Mengapa kalian tidak percaya?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seberapa sering dalam hidup kita mengalami peristiwa seperti itu? Seberapa sering kita mengalami kekecewaan dan bahkan meragukan kehadiran Yesus karena teriakan kita minta pertolongan seolah tidak didengar atau tidak dijawab. Melalui kisah bacaan ini mengajak kita untuk kembali mempertimbangkan seberapa kuat iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus ketika kita menghadapi badai kehidupan. Kita melihat para murid yang meskipun selalu bersama Yesus dan menyaksikan kekuasaannya sehari-hari, tetapi masih merasakan keraguan ketika menghadapi gelombang dan badai yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Pertanyaan yang patut direnungkan adalah, apakah iman kepercayaan kita lebih besar daripada iman para murid? Dalam kehidupan yang penuh dengan berkat, yakni dari kesehatan fisik dan mental, kesejahteraan materi, kebahagiaan keluarga, hingga status sosial yang baik, serta dihormati di berbagai lingkungan, seperti rumah, gereja, dan tempat kerja, seringkali kita menjadi lalai. Kita cenderung beranggapan bahwa hidup bersama Tuhan Yesus memang seharusnya berjalan demikian. Namun saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat, kita semua bisa menghadapi berbagai badai. Ada kalanya Tuhan Yesus memanggil kita untuk berlayar ke tempat yang berbeda, menuju perairan yang lebih dalam, meninggalkan zona nyaman kita. Bayangkan jika Tuhan bertanya dan mengajak kita mungkin akan menjawab, "Ah Tuhan, jangan saya, atau biarkan saya di tempat sini saja." Itu reaksi yang wajar, karena siapa yang ingin hidup dalam masalah?
Kita mungkin menghadapi tantangan di tempat kerja, anggota keluarga yang sakit tak kunjung sembuh, anak-anak yang terjerumus dalam narkoba, atau bahkan dikucilkan secara sosial karena keimanan kita sebagai Katolik. Dalam menghadapi situasi semacam itu, sebagai makhluk yang diberkati akal budi, kita pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari badai. Namun seringkali meskipun kita sudah berupaya sekeras mungkin, hasil yang diharapkan tidak juga tercapai. Kita mencoba melibatkan Tuhan, tetapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan keraguan dalam diri kita. Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau membiarkan kami semakin tenggelam? Dalam situasi seperti itu, reaksi yang muncul seringkali adalah menyalahkan orang lain atau bahkan Tuhan, serupa dengan keluhan para murid Yesus yang berkata, "Guru, apakah Engkau tidak peduli jika kami binasa?" Sesungguhnya ketika kita berada di tengah badai, itulah momen terbaik untuk merasakan kekuatan dan kehadiran Tuhan. Kita akan lebih tenang menghadapi badai karena iman kita dan keyakinan kita bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Dia akan memberikan kekuatan yang cukup agar kita mampu melewati setiap badai yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Di mana jika Dia mengajak kita untuk menyeberang, maka Dia pula lah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan kita. Dalam situasi berbeda, meskipun kita berusaha tetap percaya kepadanya, seringkali kita tidak dapat merasakan kehadirannya. Bahkan kita cenderung memaksakan keinginan kita sendiri. Bahkan Tuhan campur tangan dan menolong kita sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin hasilnya segera terlihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ketenangan di tengah badai bukan seperti menyerah tanpa usaha atau melarikan diri, melainkan sikap siap menghadapi kenyataan. Belajar dari firman Tuhan seperti dalam kutipan Injil ini, serta dari pengalaman hidup kita, seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang rendah, yang dapat menempatkan diri dengan baik di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya, Tuhan memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Namun kita juga harus selalu siap jika Yesus mengajak kita menuju laut yang lebih dalam. Kita juga harus senantiasa siap ketika Yesus memanggil kita dan menolong mereka yang hampir tenggelam, dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan saluran berkat-Nya bagi orang lain. Kita dapat merenungkan kebijaksanaan ini dengan baik. Kapal yang hanya berlabuh di pantai memang akan selalu aman, tetapi bukan untuk itu kapal diciptakan. Mari kita terus berdoa kepadanya, baik dalam suka maupun dalam duka, ketika menghadapi badai dalam hidup. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Kita juga berdoa dengan sukacita ketika diberi kesempatan untuk berbuat baik. Kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk menjadi alat bagi-Nya dan bagi sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita.